umat paroki Sukasari, Gereja Santo Fransiskus Assisi, Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak, tentu putra-putri Santo Antonius Padua yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Selamat malam. Apa kabar? Biasa. Sebelum saya khotbah atau homili, memberi renungan, membagi refleksi saya masuk tadi dari sana, entrance song gitu ya. Saya kaget, saya lihat umat banyak sekali. Saya baru kali ini lihat misa novena, umatnya sebanyak ini. Saya secara pribadi, ya, kita patut berbangga lah. Ya. Jangan takut berbangga diri, jangan. Kasihan Tuhan sudah ciptakan rasa bangga. Kalau bangga diri, banggalah. Nggak dosa juga. Yang penting jangan sombong. Putra-putri Santo Antonius Padua yang saya kasihi dalam Kristus Yesus yang bangkit. Kita sering mendengar, atau juga mungkin barangkali kita yang mengungkapkan, ada ungkapan begini, Romo, itu tetangga saya, itu serasa saudara saya. Itu Romo teman seanggota KEP, di Bogor ada KEP ya. Nah, itu, waduh saya dekat banget itu, kala-kala saudara kandung. Bahkan dengan saudara kandung berantem kita, tapi kalau dengan dia, waduh, baik banget. Kami itu serasa berasal dari satu rahim, serasa kami itu saudara sedarah. Kadang-kadang peristiwa itu kita alami, atau mungkin kita dengar orang mengungkapkan seperti itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita punya kelompok kategorial. Kalau kita omong mulai dari gereja, berangkat dari gereja, dan kita itu dekat banget. Ada grup core, ya kan? Grup lingkungan, grup prodiakon, grup misdinar, grup lektor, lektris, pemasmur. Waduh, sampai-sampai HP itu sekitar 100 lebih grup. Sampai kadang-kadang salah kirim. Ya toh? Ayo udah baca kenapa dihapus, ayo ya kan? Ya. Dan kadang-kadang sadar atau tidak, relasi-relasi seperti itu ya dunia berubah, cara kita berelasi juga tentu berjalan, berjuang untuk sedapat mungkin perubahan itu tidak memudarkan nilai persaudaraan, persahabatan yang kita bangun. Kita berjuang dalam relasi-relasi itu supaya kedekatan kita itu terkoneksi dengan bagus. Ya, meskipun dalam jarak yang jauh, tapi persaudaraan, persahabatan itu terjalin. Menarik, Matius dalam kutipan Injilnya bukan hal asing atau baru bagi kita. Respon Yesus kepada orang-orang yang datang memberitahu dia bahwa ibumu dan saudara-saudaramu itu lagi ada di luar, mereka cari kamu pergi malam-malam enggak kasih tahu, misalnya kita kan, ibumu cari loh, kamu liburan, kulineran, tapi beritahu ibu bapak juga, mungkin begitu ya kalau bahasa kita, situasi kita hari ini. Yesus at the time dia sedang mengajar di kerumunan orang, lalu orang datang beritahu dia. Nah, saya percaya dalam refleksi saya pribadi, Matius dia mengangkat kisah ini, penginjil yang kita dengar. Bagi saya dia sebetulnya mau memberitahu suatu warta. Bagaimana kita sebagai murid Yesus hari ini. Tentu audiensnya Matius hari itu, zaman itu tentu berbeda. Tapi bahwa untuk kita para pembaca hari ini, penginjil Matius mau memberitahu kita bahwa membangun persaudaraan dan persahabatan. Kalau kita sering dengar orang bilang saudara tak mesti sedara. Saya tidak kenal ibu bapak. Saya nun jauh dari timur, wajah aja udah ketahuan bukan orang Jawa.
Tapi bahwa karena kita satu iman yang sama dalam satu gereja yang sama, gereja Kristus. Oh itu saudara saya, kan gitu. Oh itu umat saya. Tadi mereka nyanyi dari awal, waduh luar biasa. Baju batiknya keren. Ya, saya merasa sebagai saudara. Mengapa? Karena saya sungguh-sungguh di dalam perkumpulan, apapun bahasanya, dalam organisasi, kalau itu di tempat kerja ibu bapak, dalam paguyuban, kalau dalam gereja, itu saya sungguh-sungguh merasakan saya mengimani kalau dalam gereja, atau saya menghidupi nilai-nilai di tempat di mana saya menjadi bagian dari perkumpulan atau paguyuban itu. Maka bagi saya poin pertama yang mau saya sampaikan, semoga itu berguna. Kalau belum berguna, saya yakin Santo Antonius membuat itu menjadi berguna suatu hari nanti. Poin yang pertama, Bapak Ibu, Yesus mengajak kita semua supaya apa? Mari kita bangun persaudaraan dalam kebersamaan, apapun itu bentuknya. Jangan ada konflik kepentingan. Tuh Romo, Anda suka ibu itu, cerewet bukan main. Misalnya kadang-kadang Sanda suka Romo itu, ibu tuh pengennya itu harus di depan, apa-apa dikit mesti dia, apa-apa dikit mesti dia. Waduh, itu kalau 7 ribuan umat Sukasari kalau komplain, Romonya cepat masuk rumah sakit. Ya, tapi itulah realitas. Bukan berarti itu salah atau keliru, bukan. Saya mau mengatakan realitas. Kadang-kadang dalam kehidupan bersama kita mencari bentuk persaudaraan tidak mudah. Apalagi tidak sedara. Tetapi Yesus mengajak kita untuk mari kita bangun persaudaraan, tidak hanya karena satu asal, satu keluarga, satu darah, tapi karena persekutuan kita dalam komunitas gereja, karena iman kita akan Kristus yang bangkit. Kita novena banyak orang, ini hari ke-7 banyak sekali ini. Saya terus terang, bukan karena saya puji ibu bapak, tapi memang ini banyak betul. Novena yang pernah saya ikuti di Indonesia tidak sebanyak ini. Kita mohon supaya dengan komunitas novena kepada Antonius Padua ini, banyak hal baik, spirit baik tentu datang untuk umat di Sukasari. Amin. Amin. Poin yang terakhir. Jadi, kalau yang pertama udah lupa, ya kalau gitu ingat yang kedua. Ingat yang kedua tidak apa-apa. Yang kedua, kita berani untuk masuk dalam komunitas apapun, untuk berani bekerja sama. Ibu bapak kerjasama hari ini ada sih, ada di mana-mana anggota KOR ada kerjasama. Itu kan kita berjuang untuk ya, malam-malam pergi latihan. Meskipun pulang suami bilang makan tuh teks lagu. Mungkin kamu itu pergi sedikit-sedikit latihan, apa aja KOR itu makan tuh teks lagu, tuh anak-anak berantakan. Bisa juga, mungkin tidak separah itu, lebih parah lagi maksudnya. Anyway, pengalaman-pengalaman kita mengalami tantangan, mengalami kesulitan, menghadapi situasi-situasi ketika kita berjuang untuk ada bersama dalam komunitas, itu tidak mudah. Tapi Bapak Ibu, saya mengajak, mungkin hari ini tidak terasa, mungkin belum. Mari kita berjuang untuk ada dalam persekutuan, karena harganya terlalu mahal. Di tengah orang mulai berjuang untuk diri sendiri, EGP gitu, emang gue pikirin lu sopo gitu kan. Mari kita berjuang untuk ada dalam kebersamaan, karena itu ada pepatah bahasa peribahasa apa? Bersatu kita teguh, bercerai kawin lagi. Bercerai kita berantakan ya, kita hancur, kita runtuh. Jangan nanti Romo parokinya marah tuh. Jangan, itu yang terakhir tadi hanya untuk supaya kita tertawa, jangan ngantuk. Nah, saya mengajak kita semua, mari Bapak Ibu, kita membangun kerjasama. Kita mohon doa Santo Antonius dari Padua. Bagaimana dia berjuang juga untuk orang-orang kecil. Saya baca sih cuma apa-apa saja keutamaan Antonius. Bapak Ibu lebih tahu dari saya karena novena sudah hari ke-7 setiap tahun malah. Mari kita mohon doa dari Santo Antonius Padua. Dan tentu saya salah satu orang yang pengagum Santo Fransiskus Assisi. Bahkan dia menjadi contoh seorang sahabat
Tidak hanya bagi manusia, tapi bagi alam ciptaan. Semoga kedua orang hebat ini terus menjadi inspirasi untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.